Halo guys, hari ini kita bakal punya alur cerita baru nih buat kalian semua. Mari kita beri judul Doraemon Dunia Murim. Ceritanya tuh menarik banget, dimana pemain utamanya itu adalah orang yang dibuang bahkan ingin diselesaikan oleh keluarganya sendiri. Tapi dia tuh malah membangkitkan kekuatan dari masa depan. Maka dimulailah perjalanan dalam perebutan tahta kultus demonik yang terkenal enggak masuk akal. Pokoknya ceritanya tuh bakal seru banget. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita Doraemon Dunia Murim part 1. Cerita ini itu dimulai di sebuah hutan yang begitu gelap. Seorang bocah penuh luka kabur dari suatu hal yang sedang memburunya. Saat berlari tak tahu arah, bocah ini tuh kemudian tersungkur jatuh di sebuah tebing. Saat dia kembali bangkit, ingin kembali kabur, namun dia nggak bisa kemana-mana lagi. Sekelompok orang di atas sebuah pohon sudah mengepungnya. Kelompok bertopeng yang mengepung bocah ini menyebut nama si bocah dengan panggilan Pangeran Chon. Mereka adalah kelompok assassin yang disewa oleh keluarga Pangeran Chon sendiri untuk mengakhiri si pangeran. Bagi Pangeran Chon, ini tuh nggak adil. Dirinya mau diselesaikan sesaat sebelum dia bisa memasuki Akademi Bela Diri Kultus Demonik. Apalagi Pangeran Chon tuh seumur hidupnya tidak pernah belajar seni bela diri, jadi udah pasti menjadi pangeran paling lemah. Para bandit ini tuh ternyata nggak peduli. Mereka bilang mereka tuh mendapat perintah bukan karena perebutan tahta ataupun untuk menghalangi si pangeran masuk ke akademi. Mereka diperintahkan menyelesaikan si pangeran itu cuma karena si pangeran ini punya darah orang kampung. Pangeran Chon yang mendengar kalau darahnya dianggap sebagai darah kampungan tahu betul kalau yang dimaksud para assassin ini adalah darah dari ibu Pangeran Chon. Dalam kemarahannya, Pangeran Chon tuh mengeluarkan sebuah senjata. Saat senjata tersebut terlihat, si pangeran mulai ditertawakan karena dia tuh udah kayak sapi yang megang senjata. Karena dari awal Pangeran Chon tuh nggak tahu bela diri. Para assassin ini kemudian mulai menerjang Pangeran Chon. Perbedaan kekuatan dari Pangeran Chon dan para assassin emang terlalu besar. Pangeran Chon tuh dilumpuhkan dengan mudah. Pangeran ini itu emang sempat melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata tersembunyi dan menyelesaikan satu assassin yang menyerangnya. Ya namun cuma itu tuh yang bisa dia lakukan. Setelah Pangeran Chon cuma jadi anak ayam di depan para assassin, dia pun dihajar tanpa ampun. Setelah Pangeran Chon dihajar dan memang dia tuh nggak punya kesempatan, assassin yang begitu marah karena kehilangan satu anggotanya itu mulai melakukan hal keji pada Pangeran Chon. Katanya si pangeran tuh harus ngebayar dengan jerit-jerit kesakitan. Assassin yang kemudian menyiksa si Pangeran Chon ini sepertinya terlalu menikmati momennya melawan anak-anak guys. Saat dia tertawa terbahak-bahak, sebuah cahaya muncul dari kejauhan. Saat cahaya ini mendekat, tubuh assassin itu udah langsung menghilang. Tentu saja ini ngebuat assassin lainnya menjadi panik. Saat mereka kemudian melihat ke sumber cahaya, di sana tuh sudah ada satu anak muda dengan pakaian modern. Anak muda yang menyerang para assassin ini tentu saja dianggap sebagai bahaya besar. Para assassin ini pun mencoba untuk menyerang anak muda tadi. Tapi nggak ada satupun dari para assassin yang berhasil mendekat. Saat mereka maju, mereka tuh langsung saja dimusnahkan dengan mudah tanpa bisa bereaksi. Bahkan saat salah satu assassin ini mau kabur karena ketakutan dan juga merasa Chen Yowon udah berakhir, dia tuh nggak diberi kesempatan kabur. Di bawah sinar bulan yang begitu terang, assassin ini diselesaikan dari jarak jauh. Setelah para assassin ini dikalahkan, anak muda berbaju modern tadi mendekati Pangeran Chon. Dia menyapa Pangeran Chon dengan panggilan leluhur. Pangeran Chon yang mendengar hal ini di kondisi hidup dan mati tentu saja nggak lagi peduli. Karena bagi dia hidupnya tuh udah bakal berakhir. Nah, anak muda yang di dekat Pangeran Chon itu juga ternyata nggak bisa menyelamatkan Pangeran Chon secara langsung. Dia ternyata itu dikejar oleh kelompok lain. Makanya tuh dia harus menyelesaikan misinya sesegera mungkin. Anak muda tadi kemudian mengeluarkan sebuah gadget dari sakunya. Kemudian menyuntikkan sesuatu pada Pangeran Chon. Pemuda ini itu kemudian kabur setelah berpesan kalau Pangeran Chon harus hidup sukses agar keturunannya punya hidup yang lebih mudah. Nah, gimana tuh? Terdengar familiar banget kan? Ini kan mirip Doraemon. Dimana cucu Nobita ngirim Doraemon ke Nobita.
Nah, Pangeran Chon yang udah sekarat sebenarnya tuh ngedengar semua itu dan bilang kematiannya betul-betul buruk karena harus ngedengar omong kosong dari orang asing. Setelah mengatakan hal tersebut, Pangeran Chon itu dikagetkan dengan suara aneh yang muncul di kepalanya secara tiba-tiba. Generasi ketujuh dari nano mesin memulai aktivasi. Nah, untuk kita sambil menunggu Pangeran Chon yang bingung dengan apa yang dia dengar tadi, mari nih kita mengenal sedikit dunia tempat Pangeran Chon tinggal. Dunia ini tuh adalah dunia murim atau juga dikenal dengan Jianghu. Di Jianghu, seluruh manusia mempelajari bela diri. Awalnya, bela diri tuh cuma digunakan untuk melindungi diri sendiri, kemudian terus berevolusi sampai menjadi sebuah senjata buat menghabisi musuh. Di Jianghu, sudah ada banyak teknik bela diri, teknik pernapasan, teknik kultivasi yang telah dikembangkan dan diturunkan secara turun-temurun. Sekarang, di mana teknik bela diri menjadi senjata sekaligus perisai, membuat hal ini begitu penting. Bahkan sudah menjadi alat untuk berebut kekuasaan. Di Jianghu, setidaknya tuh ada dua aliansi besar yang dikenal dunia. Aliansi ortodoks yang diyakini sebagai kekuatan baik, kemudian aliansi unortodoks yang selalu disangkut pautkan dengan kejahatan. Nah, kemudian ada entitas ketiga tuh yang muncul di antara aliansi ortodoks dan unortodoks. Kelompok yang enggak baik dan juga enggak jahat. Mereka tuh adalah seniman bela diri yang cuma mencari kekuatan di atas segalanya. Kelompok ini dikenal dengan nama kultus demonik. Pangeran Chon yang dari tadi kita lihat itu berasal dari sekte demonik. Dia adalah salah satu pangeran yang bakal berebut tahta. Nama aslinya adalah Chen Yo-won. Setelah mengenal dunia dari Chen Yo-won, kita pindah lagi nih melihat keadaan pangeran tersebut. Chen Yo-won ternyata itu selamat dari kejadian semalam. Dia sekarang bangun di kamarnya sendiri. Awalnya, Chen Yo-won tuh merasa kalau dia udah bermimpi. Namun, sedetik kemudian, dia kembali ngedengar suara aneh di kepalanya. Hal ini ngebuat Chen Yo-won jadi panik dan menanyakan siapa yang berbicara di dalam kepalanya. Sekali lagi, sumber suara itu bilang dia adalah nano machine generasi ketujuh yang terpasang di otak Chen Yo-won dan seluruh tubuhnya. Chen Yo-won yang baru saja mengalami kondisi hidup dan mati tentu saja nggak stabil. Dia itu langsung saja menarik kesimpulan kalau suara di kepalanya itu datang dari dewa jahat dari kultus demonik. Di luar ruangan Chen Yo-won, ternyata tuh udah ada dua orang yang akan ngejenguk Chen Yo-won. Mereka tuh adalah dokter Baek yang akan memeriksa Chen Yo-won dan juga penjaga Jang yang sudah mengasuh Chen Yo-won sejak ibu Chen Yo-won tiada. Penjaga Jang inilah yang kemudian menemukan Chen Yo-won di tengah hutan dengan bekas pertarungan yang mengerikan. Penjaga Jang tuh yakin banget kalau Chen Yo-won diselamatkan seseorang, namun dia tuh tidak menemukan jejak apapun. Penjaga Jang juga melihat Chen Yo-won tuh tanpa luka dan malah tertidur pulas. Dokter Baek yang ada di sana itu makin bingung karena dia juga nggak tahu siapa yang ngebantu Chen Yo-won. Chen Yo-won yang masih dalam kamarnya itu masih bersujud. Suara di kepalanya kemudian bilang kalau dia adalah bukan dewa jahat. Untuk membuat semuanya makin jelas, suara ini meminta persetujuan Chen Yo-won untuk memberikan informasi tentang identitasnya. Setelah Chen Yo-won menyetujui hal tersebut, sedetik kemudian semua data kemudian masuk di otak Chen Yo-won. Data yang terlalu banyak ini jelas ngebuatnya pusing dan langsung muntah. Ya mirip-mirip tuh sama kita semua. Kebanyakan belajar jelas bikin mual-mual. Setelah Chen Yo-won muntah dan bisa kembali mengendalikan pikirannya, informasi di kepalanya tuh mulai muncul. Dia sekarang paham kalau suara yang dia dengar datang dari kecerdasan buatan yang dibuat Sky Corporation. Kemudian di dalam tubuhnya itu udah ada lebih dari 6 miliar mesin berukuran nanometer. Chen Yo-won ternyata juga nggak bisa mengeluarkan seluruh mesin tersebut kecuali kalau dia meninggal. Chen Yo-won yang tahu semua hal ini tentu saja punya banyak pertanyaan. Namun saat Chen Yo-won mulai mau bertanya, penjaga Jang itu mulai mengetuk pintu Chen Yo-won. Chen Yo-won sampai panik banget tuh dan dia langsung pura-pura balik terbaring ke kasurnya. Saat penjaga Jang masuk, penjaga Jang tuh kaget karena mata Chen Yo-won terbuka. Dokter Baek kemudian juga udah mulai bakal memeriksa Chen Yo-won. Chen Yo-won itu ternyata nggak asing dengan dokter Baek karena dokter inilah yang memang pernah merawat ibu Chen Yo-won saat ibunya sakit. Nah, saat dokter Baek selesai memeriksa Chen Yo-won, dia tuh langsung kaget guys. Chen Yo-won itu bukan cuma tidak memiliki luka setelah diserang semalam,
Dokter Baek itu bilang Chen Yowon seperti udah mengkonsumsi obat ajaib. Hal ini tuh disebabkan tubuh Chen Yowon malah menjadi tubuh ideal untuk belajar bela diri. Chen Yowon juga kaget dong. Namun dia kemudian menanyakan pada AI yang ada di dalam tubuhnya. Nah ternyata AI inilah yang emang udah ngebantu Chen Yowon. Bukan cuma mengeluarkan racun dari kotoran dari tubuh Chen Yowon, tapi juga ngebentuk ulang sendi, pembuluh darah, tulang, dan otot Chen Yowon menjadi yang terbaik. Yowon yang mendengar hal ini tersenyum puas tuh, karena untuk pertama kali keberuntungan menghampiri diri. Setelah memeriksa Chen Yowon, Dokter Baek pun mulai berpamitan pada penjaga Jang. Saat Dokter Baek di luar ruangan Chen Yowon, dia tuh mulai bergumam. Dia nggak percaya tubuh Chen Yowon berubah dalam semalam. Dokter Baek tuh tahu betul siapa Chen Yowon dari kecil. Chen Yowon itu bocah dengan tubuh lemah tanpa sedikit pun pengetahuan tentang ilmu bela diri. Lalu kemudian dalam semalam tubuh Chen Yowon malah berubah drastis. Dokter Baek dalam kebingungannya tuh cuma kepikiran satu nama yang bisa ngebantu Chen Yowon sampai segitunya, yaitu ayah Chen Yowon sendiri, sang pemimpin kultus demonik. Dokter Baek pun pulang dari kediaman Chen Yowon. Chen Yowon yang masih dalam keadaan tertidur tuh sebenarnya berada dalam kondisi sentimental. Dia tahu kalau hidupnya tuh selamat karena AI yang ada di dalam tubuhnya. Namun dia sekarang bisa selamat dan sampai sebesar ini itu juga karena peran dari penjaga Jang. Makanya Chen Yowon tuh mau berterima kasih langsung pada penjaga Jang. Namun penjaga Jang tuh menolak karena Chen Yowon harus mandi. Bau badan Chen Yowon itu udah kelewat batas. Saat Chen Yowon mandi nih, dia kembali ngobrol dengan AI yang ada di kepalanya. Chen Yowon tuh penasaran banget dengan kekuatan penyembuhan dari AI tersebut. Nah, AI ini bilang kalau dia bisa nyembuhin luka internal dan eksternal dari Chen Yowon. Luka yang tidak bisa dia sembuhkan dengan cepat itu cuma saat Chen Yowon kehilangan banyak darah atau kepalanya terlepas. Chen Yowon yang ngedengar hal ini kemudian mencoba kemampuan penyembuhan tersebut. Chen Yowon memberi luka lebar di tangannya. Lalu dalam sekejap, mode penyembuhan tersebut aktif dan luka Chen Yowon tertutup sempurna. Udah jelas nih, kalau plot armor mode penyembuhan dari AI ini udah kelewat overpower. Nah, setelah Chen Yowon mandi, Chen Yowon tuh juga baru sadar tubuhnya berubah drastis. AI di kepalanya kemudian mengaku kalau itu adalah efek pembentukan tubuh yang dia lakukan. Semuanya agar Chen Yowon punya tubuh ideal. Di momen Chen Yowon tahu kalau AI yang ada di tubuhnya ini akan sangat berguna, kemudian memberikan nama. Chen Yowon tuh memberinya nama Nano sesuai dengan nama aslinya, yaitu Nano Machine. Nama Nano ini kemudian direkam dengan benar oleh AI tersebut. Setelah pemberian nama tadi, Chen Yowon sekarang berada di perpustakaan rumahnya. Di sini tuh Nano ingin memperlihatkan fitur lain yang juga nggak kalah overpower. Nano menyuruh Chen Yowon ngebuka buku dari halaman pertama sampai halaman terakhir satu persatu. Chen Yowon nggak perlu baca buku tersebut, cuma butuh ngebuka per lembar. Saat selesai, Nano langsung memperlihatkan fiturnya. Dia itu ternyata nge-scan semua isi dari buku tersebut dan mengirimnya langsung ke kepala Chen Yowon. Chen Yowon tuh jelas mual-mual guys, dengan banyaknya informasi yang masuk dalam kepalanya. Fenomena mual ini tentu saja nggak ada apa-apanya dibanding keuntungan yang didapatkan Chen Yowon. Saat Chen Yowon memikirkan isi buku tersebut, Chen Yowon tuh dengan mudah bisa mendeskripsikannya dengan sempurna. Dengan fitur tersebut, Chen Yowon tersenyum dong, karena dia bisa belajar bela diri dari buku lebih cepat dari siapapun. Nah, saat Chen Yowon keluar dari perpustakaan rumahnya, dia menantikan hari dia bisa masuk ke dalam Akademi Kultus Demonik. Di dalam akademi, Chen Yowon tuh bakal bisa mengakses berbagai jenis buku bela diri. Dengan begitu, dia bisa menyaingi para kandidat pewaris dari 6 klan lainnya yang telah berlatih sejak bayi. Chen Yowon tuh berjanji dia akan menjadi kuat lebih cepat dari siapapun saat masuk dalam Akademi Kultus Demonik. Nah, di tempat yang lumayan jauh dari Chen Yowon, di kediaman salah satu kandidat pewaris Kultus Demonik juga sedang terjadi hal mencengangkan. Assassin yang disuruh menyelesaikan Chen Yowon melapor pada orang yang mengirimnya. Pengirim assassin tersebut adalah salah satu kandidat pewaris bernama Chen Mugem. Chen Mugem itu tentu kecewa karena assassinnya udah gagal.
Namun, tentu saja, pangeran satu ini nggak kehabisan akal. Chen Mugeng itu berencana menyelesaikan Chen Yowon di dalam Akademi Kultus Demonik yang sebentar lagi akan mereka masuk. Nah, dari tadi kita tuh ngedengar tentang Akademi Kultus Demon melulu kan? Jadi, daripada bingung, mari kita mengenal sedikit tentang akademi tersebut. Seperti namanya, akademi ini didirikan oleh Kultus Demonik. Di dalamnya itu bakal dilatih para prajurit yang akan menjadi kekuatan utama dari Kultus Demonik. Nah, di dalam akademi itu juga terjadi hal menarik lainnya, yaitu permulaan perebutan tahta kepala klan. Di Kultus Demonik, mereka mengenal ada 6 klan yang semua anak dari tiap klan tuh bakal masuk dalam akademi. Akademi ini akan jadi permulaan persaingan mereka. Bahkan saking intensnya persaingan tersebut, nggak jarang tuh menyebabkan insiden yang mengancam nyawa. Lalu, apa yang akan terjadi dengan Chen Yowon dalam akademi nanti? Apa dia bakal jadi ayam di dalam sana karena pangeran lainnya udah berlatih terlebih dahulu? Penasaran? Kita nantikan saja kelanjutannya guys di video berikutnya. Selamat beraktivitas buat semuanya guys. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan anime.